Gitu. Kalau amalannya lebih banyak, maka dia lebih terkaget-kagetkan lagi. Ada orang di surga sana, tiba-tiba didatangi bidadari yang begitu cantik. Namanya bidadari itu sejelek-jeleknya tidak ada yang jelek. Kalau jelek itu bukan bidadari, yaitu nggak lulus jadi bidadari. Kalau namanya bidadari itu cantik. Maka dia heran, kamu siapa? Saya bidadari yang telah engkau lamar ketika kamu buat satu amal di dunia. Kok saya nggak ingat amal apa itu? Ketika kamu membersihkan masjid, itulah mahar untuk nikah dengan aku. Ikhrajul qumamati minha muhuru huril ain. Mengeluarkan kotoran-kotoran dari masjid merupakan maharnya para bidadari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah orang buat amal, tambah banyak anugerah yang akan dia dapatkan. Dan amal yang dengannya orang dapat kelipatan amal, kelipatan anugerah, kelipatan keuntungan yang sulit dihitung adalah amalan usaha jadi asbab hidayah. Karena amalan ini bukan sekedar mendatangkan keuntungan pada kita, tetapi kita memproduksi pabrik-pabrik keuntungan, yang pabrik tadi akan mengirimkan keuntungannya kepada kita tanpa mengurangi keuntungan pabrik tersebut. Kita jadi asbab hidayah untuk satu orang, semua amalan kebaikan dia tanpa mengurangi pahala dia sempurna diberikan kepada kita. Ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala yang mengerjakan. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am." Sungguh, andaikan Allah dengan sebab kamu memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih menguntungkan kamu, melebihi kamu memiliki dunia dengan segala isinya, memiliki unta merah. Maka di sana bukan Nabi, bukan Rasul, ada orang yang jadi asbab hidayah besar, yaitu para sahabat. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menasihati sahabat-sahabat muda supaya mereka berakhlakul karimah, menghormati, memuliakan senior-senior mereka yang lebih dulu di dalam kerja hidayah. Beliau mengatakan kurang lebihnya, kalian sahabat-sahabat muda ini, andaikan berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa mencapai pahalanya senior-senior kalian, sahabat yang lebih dulu dari kalian, yang berinfak hanya 1 mud saja, 600 graman saja, dan itu pun tidak berupa emas, atau bahkan hanya 300-an gram berupa makanan. Karena sahabat-sahabat yang junior ini semuanya adalah hasil kerjanya sahabat-sahabat yang senior. Akhirnya setinggi apapun derajatnya sahabat yang akhiran beriman, tidak akan bisa melampaui sahabat-sahabat yang lebih dahulu, yang mereka jadi asbab hidayah kepada junior-junior ini. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu au kama jaa fil hadits. Inilah kerja yang mahal yang semua umat diberi keluasan, diberi kesempatan untuk mendapatkan
untuk mendapatkan posisi yang begitu mulia ini para hadirin. Umat yang alim tentunya dia paling layak. Bahkan umat yang hanya ngerti satu kalimat saja dari agama, dia pun layak untuk mendapatkan posisi jadi asbab hidayah untuk orang lain. Ada orang punya dagangan satu aja para hadirin, tetapi dia menekuninya. Dia menjualnya dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri. Dengan satu dagangan yang bermutu tadi, dia bisa menjadi orang yang sangat-sangat kaya di dunia ini. Itulah sayangnya Nabi kepada umat. Beliau mengatakan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah kalian dari aku walaupun hanya satu ayat saja. Kata para ulama, ballighu anni ini adalah penugasan. Semua umatnya Nabi, balighu, dimohon oleh Nabi untuk ada kerja menyampaikan kebaikan kepada umat. Ini kerja yang sangat menguntungkan. Kerja yang begitu banyak setoran nanti kalau kita mengerjakan pekerjaan itu. Kita sekarang tahu mondok, tahu ngaji, tahu pengajian di markas, tahu sedikit-sedikit perjuangan fisabilillah, taklim, zikir dan seterusnya, karena ada orang-orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan tersebut ke telinga-telinga kita. Alangkah untungnya orang-orang tersebut. Kita duduk di sini, guyonnya dia ngantuk-ngantuk di mana saja, dapat kiriman pahala dari kita. Masya Allah. Mungkin sebagian sudah wafat, di kuburnya senyum-senyum dapat kiriman dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka sampaikan kepada kita. Masya Allah. Ini balighu ini katanya taklif, penugasan, tugas yang begitu mulia. Ani, dari aku. Ini tasyrif. Ini adalah suatu kehormatan. Sampaikan dari aku. Ada orang mewakili seorang yang dimuliakan, mewakili Pak Lurah. Saya mengumumkan di desa ini atas nama Pak Lurah. Maka orang-orang tidak menganggap dia sebagai pribadi dia, tapi dia sebagai wakilnya Pak Lurah. Akhirnya kata-katanya dihargai seperti kata-katanya Pak Lurah. Walaupun dia bukan Pak Lurah, Pak Tani. Walaupun dia nggak pernah sekolah, tapi karena nyampaikan dari Pak Lurah, maka nilai penyampaiannya menjadi seperti Pak Lurah sendiri yang menyampaikan. Dan di dunia ini para hadirin, tidak ada orang yang lebih mulia, dan nanti di akhirat melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Apa saja arahan beliau adalah ridhonya Allah. Apa saja arahan beliau adalah jaminan surga 100%. Apa saja arahan beliau kita sampaikan adalah datangkan ampunan dan kecintaan dari Allah. Adalah kebenaran, adalah ketaatan kepada Allah. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat saja. Ini takhfif. Ini tugas yang begitu ringan. Walaupun satu ayat, kalian telah bisa melaksanakan posisi yang begitu baik tadi. Tugas yang begitu mulia bisa kalian ambil walaupun kalian hanya tahu satu ayat saja. Sekelumit dari agama yang kita tahu. Kepentingan sholat, kepentingan ngaji, kepentingan wiridan, kepentingan berjuang, kepentingan bersedekah, kepentingan bersolawat, kepentingan makmurkan masjid. Sudah berapa itu? Kalau kita sampaikan kepada satu orang, orangnya mendengar, tertarik nggak tertarik, kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau orangnya terkesan, akhirnya mempraktekkan, pahalanya lebih lagi. Orang itu kalau sudah menyampaikan kebaikan dengan hikmah, dengan cara yang benar, para hadirin, orangnya mau nggak mau, tertarik nggak tertarik, tetap kita dapat pahala. Ada orang-orang yang telah Allah takdirkan memang orang ini cocoknya masuk neraka. Masuk surga nggak cocok karena karakternya ini karakter busuk. Maka tetap saja orang-orang yang menyampaikan agama kepada mereka tetap dapat pahala walaupun mereka sama sekali nggak terkesan dengan ajakan itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata para ulama, sesungguhnya orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk selalu kafir.
Sawaun alaihim, sama aja atas mereka. A'angzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tungzirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Untuk mereka sama saja. Allah tidak berfirman sawaun alaika. Allah berfirman sawaun alaihim, sama aja untuk mereka, bukan untuk kamu. Kalau untuk Nabi kita dan untuk umatnya tidak sama. Yang mau menyampaikan dapat pahala besar, yang mau menyampaikan dapat keuntungan besar, walaupun yang disampaikan sama sekali nggak terkesan. Insyaallah kita semuanya niat berhati. Maka di dunia ini, di atasnya para sahabat di sana, ada yang lebih tinggi lagi, yaitu para anbiya. Mereka siang malam menyampaikan kerja hidayah kepada umat, menyampaikan pentingnya iman dan amal kepada umat. Ada sebagian anbiya menyampaikan seumur hidup, bahkan sampai beliau wafat, tidak ada satupun dari umatnya yang terkesan, yang dapat hidayah walaupun satu. Tetapi apakah para anbiya rugi? Tidak. Tidak ada seorang umat pun, siapapun dia, yang bisa mencapai derajatnya seorang nabi. Para anbiya ini adalah imamul huda, pimpinan hidayah. Beliau-beliau adalah bagaikan matahari, menerangi dirinya dan menerangi umat. Kalau matahari datang, kemudian matanya seseorang nggak bisa melihat, nggak bisa melihat cahayanya matahari, terangnya matahari. Yang salah bukan mataharinya, ya matanya yang picek itulah, matanya yang buta itulah yang salah. Maka nanti di sana di akhirat, sebagian nabi datang sendirian, masuk surga sendirian, tapi dengan begitu mulianya, dengan begitu tinggi derajatnya, umatnya lah yang hina, umatlah yang rugi karena tidak terkesan dengan matahari hidayah yang telah datang pada mereka. La ilaha illallah. Dan di kalangan para nabi, para rasul, yang tertinggi derajatnya adalah ulul azmi minar rusul. 5. Yang 5 ini tidak semuanya umatnya banyak para hadirin. Nabi Nuh umatnya tidak banyak. Jadi kenapa jadi pimpinannya para nabi, para rasul? Kemudian Nabi Ibrahim mungkin umatnya juga enggak banyak, bahkan sebagian memahami hanya satu keluarga saja. Keluarga beliau saja, ahlu Ibrahim. Dari 2 istri beliau itu, atau dari 4 istri beliau dalam sebagian riwayat. Nabi Ibrahim yang masyhur istrinya 2, Hajar dan Sarah. Dalam sebagian riwayat tafsir Ibnu Katsir, beliau punya istri yang ketiga, yang keempat, yang bernama Qantura dan Hajun. Tetapi beliau Abul Anbiya, yang banyak ulama berpendapat bahwa derajat tertinggi selepas Nabi kita adalah yang mulia Nabi Ibrahim. Nabi yang terbanyak umatnya selepas Nabi kita adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan beliau adalah di atasnya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya para hadirin, kalau orang pengen tinggi keberuntungannya, pengen banyak pahalanya, di antara kerja yang telah diberikan kepada umat, yang semua umat diharap ikut ambil bagian, adalah kerja mengajak orang untuk menuju hidayah. Ini kerja besar, menguntungkan yang kerja, menguntungkan yang didatangi. Dia sendiri karena berkecimpung dalam bicara hidayah, akhirnya terpengaruh yang terbanyak pertama kali. Kemudian kalau ada yang dapat hidayah, dia dapat pahala 24 jam dari amalannya orang yang dapat hidayah itu. Andaikan orang yang diajak tidak dapat hidayah, dia pun tetap dapat pahala yang tidak terhingga nilainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman tambah akhir, zaman tambah akhir. Kata banyak ulama, ini zaman hidayah tambah mudah. Orang zaman akhir banyak ujian. Banyak ujian maknanya banyak yang lulus para hadirin. Kita mondokkan anak kita di pondok. Anaknya laporan, Pak, saya di pondok 1 tahun nggak ada ujiannya. Nah kalau kamu di pondok nggak ada ujiannya, kapan kelulusannya? Nah, di umat akhir zaman akan banyak ujian. Fitnah ini, fitnah itu, maksudnya ujian ini, ujian itu, maknanya umat zaman akhir akan banyak yang lulus dari macam-macam ujian yang diujikan kepada mereka. Ujiannya besar-besar, berarti yang lulus orang-orang hebat.
Ujiannya sangat besar, berarti yang lulus orangnya sangat hebat. Di akhir zaman menjelang hari kiamat para hadirin, ada 70.000 dari umat akhir zaman yang mereka datang ke satu negeri yang telah ditakdirkan Allah nggak dapat hidayah. Maka mereka mengatakan tahlil dan takbir. Mereka mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka separuh negeri tadi tenggelam di dalam bumi para hadirin. Ini orang-orang hebat ini di akhir zaman para hadirin. Kemudian mereka berkata yang kedua kali, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka seluruh negeri itu ambles di dalam bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang fitnah besar. Di akhir zaman munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah manusia, cucunya Nabi Adam, satu kakek dengan kita, dari keluarga Yahudi, yang dia ini begitu hebat tipuannya kepada manusia waktu itu. Di antara arahan Nabi kepada umat, kalau kalian mendengar Dajjal telah muncul, jangan sekali-kali kalian pengen menemuinya. Banyak waktu itu di kalangan umatku yang perasaannya imannya sudah kuat untuk menemui Dajjal. Ternyata begitu menemui Dajjal, maka dia ternyata tergiur dengan kehebatan Dajjal, akhirnya lepas imannya. Dajjal itu begitu hebat fitnahnya Pak Hadirin. Dia datang ke kuburnya tokoh-tokoh yang ketika hidupnya dianggap tokoh orang-orang iman, tokoh-tokohnya orang Islam. Maka dia mengatakan pada kubur-kubur itu, bangunlah. Perasaan orang yang lihat seperti orang itu bangun beneran. Kemudian seperti bicara beneran dengan suara yang persis ketika dia hidup. Tapi itu semuanya adalah dari hebatnya sihirnya Dajjal. Maka dia bangun, dia bilang, cucuku, kalian kenal dengan aku kan? Saya ini kubur yang terkenal, kuburnya tokoh yang telah kalian dengar. Saya telah sampai ke alam kubur, alam akhirat. Tuhan yang saya dulu sembah, yang saya dulu minta akhirnya jadi orang hebat saya ini. Ya ini Tuhan yang sekarang ini ya, si Dajjal ini. Maka berimanlah kepada dia. Orang-orang yang ahli baca surat Al-Kahf akan diselamatkan kuburnya dijadikan metode atau alat penyesatan oleh Dajjal. Jadi kalau orang malam Jumat atau hari Jumat tidak pernah baca, na'udzubillah, walaupun dia ini dalam posisi yang baik, bisa saja kuburnya dibuat permainan oleh Dajjal ketika Dajjal datang. Dajjal yang begitu hebat akan mati di akhir zaman. Kesesatan yang begitu hebat tadi, hancurnya di akhir zaman Pak. Datang satu masa akan muncul makhluk yang dia juga dari cucunya Nabi Adam juga, namanya Ya'juj Ma'juj, yang dia buat kerusakan di dunia ini, nggak ada yang bisa menahan. Nabi Isa yang waktu itu telah menguasai dunia, beliau mengatakan kepada orang Islam waktu itu, Ya'juj Ma'juj ini bukan untuk dilawan, kita mengungsi saja. Maka orang-orang beriman mengungsi, dipimpin oleh Nabi Isa. Maka selepas tiba waktunya, Nabi Isa berdoa, diamini oleh orang-orang iman yang begitu kuat imannya dan amalnya waktu itu, mengamini doanya Nabi Isa. Ya Allah, matikanlah Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa doa, umat akhir zaman mengamini doa beliau, maka Ya'juj Ma'juj mati bareng-bareng. Seketika semuanya bisulan, dari bisul itu mati bareng. Akhirnya ada masalah lagi. Ya'juj Ma'juj begitu banyak jumlahnya di dunia, sampai dunia ini menjadi begitu bau karena bangkainya Ya'juj Ma'juj. Saking banyaknya, andaikan orang yang masih hidup waktu itu untuk membersihkannya begitu capeknya. Maka Nabi Isa bilang kepada orang Islam waktu itu, ini solusinya, kita nggak bisa membersihkan dunia dari bangkainya Ya'juj Ma'juj. Solusinya hanya Allah yang bisa membersihkan. Kita doa. Maka Nabi Isa berdoa, ya Allah, minta tolong supaya bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj itu dibersihkan. Maka Allah datangkan burung-burung yang begitu gede datang ke dunia untuk mengambil jasad Ya'juj Ma'juj, kemudian dibuang di satu lembah yang telah Allah
tentukan, maka jasadnya Ya'juj Ma'juj seluruh dunia dikumpulkan di situ itu enggak penuh. Akhirnya dunia hanya diisi oleh orang beriman saja. Kemudian waktu itu turunlah hujan. Hujan selepas dunia isinya iman yang benar dan amal yang benar. Kalau ada satu kampung, imannya benar, amalnya benar, Allah datangkan sekian banyak barokah dari langit dan bumi. Bagaimana kalau seluruh dunia imannya benar dan amalnya benar? Tentu saja berkahnya merata seluruh dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah hujan. Hujan yang merata seluruh dunia. Sampai dunia ini seakan-akan seperti cermin karena digenangi air semua. Air barokah. Air yang didatangkan oleh Allah untuk mendatangkan macam-macam manfaat untuk penduduk dunia yang semuanya imannya benar dan amalnya benar yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka lepas itu Nabi mencerita, subhanallah, terjadi keajaiban luar biasa. Tumbuhan yang begitu subur. Sampai hewan-hewan yang memakannya pun menjadi lebih gemuk dari sebelumnya, lipat-lipat. Kambing yang biasa diambil susunya, begitu makan rumput-rumputan, dedaunan selepas hujan itu, maka yang biasanya satu kambing hanya cukup susunya untuk satu orang atau dua orang, bisa cukup untuk sekian ratus orang. Satu sapi paling cukup 10-an orang, sampai satu kampung nggak habis minum susunya satu sapi, para hadirin. Delima yang biasanya hanya satu kepalan atau lebih besar sedikit, selepas itu delima tumbuh, gedenya kulitnya delima tadi bisa untuk tenda, para hadirin. Masya Allah. Begitu gede dimakan ratusan orang tidak habis-habis. Ini semuanya di akhir zaman. Dalam satu mafhum hadis yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kurang lebihnya akan datang satu masa para manusia pada ragu mengenai keuntungannya perjuangan, memperjuangkan agama, kerja hidayah, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah kita dengar sebagiannya tadi. Justru waktu itu berjuanglah, karena sesungguhnya perjuangan waktu itu prospeknya adalah hijau, prospeknya adalah cerah. Ya'ti 'alan nasi zamanun yashukkuna fil jihad fajahidu fa innal jihada yauma idzin khadirun. Allah. Katanya zaman tambah hari tambah ruwet, kalau enggak ikut ruwet nanti enggak dapat upok. Zaman sudah zaman edan, kalau enggak ikut edan nanti enggak kebagian. Enggak. Kalau pengen edan ya bergabung saja dengan teman-teman yang di rumah sakit jiwa sana. Ini zaman tambah akhir nih, hidayah tambah akan banyak, para hadirin. Kesempatan kita bergerak nyampaikan agama ke ujung-ujung dunia, ke pojok-pojok dunia, ke negeri kita, pojok-pojok Indonesia, ke Jawa Timur, pojok-pojok Jawa Timur, Jawa Tengah, pojok-pojok Jawa Tengah. Insyaallah semuanya niat, para hadirin.